Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama Inggian. Halo, nama aku Farhan. Halo, nama aku Janeta. Hai, nama aku Natasha. Hai, nama aku Aris. Hai, nama aku Harina. Hai, aku Jafira. Hai, aku Safa Zafira Zahra. Hai, aku Putri. Hai, aku Rere. Halo, saya Doven Hilmi. Saya Muhammad Akmal. Baik, kasus satu ini kita akan membahas membuat garis lurus di lapangan. Langkah pertama yaitu kita mulai dengan menentukan titik patok A sebagai titik awal. Selanjutnya kita memasang patok B sebagai titik tujuan. Setelah kedua patok terpasang, tugas selanjutnya adalah menarik benang dari patok A ke patok B. Kemudian, jalan yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam garis lurus antara titik A dan titik B. Langkah terakhir adalah mengukur jarak dari setiap jalon untuk menyelesaikan proses ini. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu membuat garis lurus di lapangan terhalang oleh bangunan. Langkah pertamanya sama. Kita mulai dengan menentukan titik patok A sebagai titik awal. Selanjutnya, kita memasang patok B. Setelah memasang patok B, kita memasang patok C sebagai pembantu untuk menghubungkan garis A dan B. Kemudian, setelah ketiga patok terpasang, langkah selanjutnya memotong garis AC menjadi dua bagian, sama halnya juga dengan garis CB, dan hasilnya bisa ditulis dengan A aksen dan B aksen. Setelah terbentuk garis A aksen dan B aksen, langkah selanjutnya kita membuat siku di antara garis A aksen dan B aksen, dan hasilnya bisa ditulis dengan C aksen. Kemudian ukur jarak dari siku-siku C aksen tersebut. Setelah itu, membuat garis lurus dari titik A aksen sejajar dengan A aksen dan diberi nama A double aksen. Maka dapat dilihat titik A aksen dan titik double aksen akan sejajar atau garis lurus dengan titik B. Selanjutnya, mengukur jarak antara titik A ke titik 1, kemudian ke titik 2 menggunakan alat pengukur seperti meteran atau penggaris. Nah, karena garis lurus dari titik A ke B terhalang bangunan, maka dibuatlah garis titik C dan C aksen yang kemudian dihitung jarak antara dua titik tersebut, sehingga jarak dari titik 2 ke titik B akan sama besarnya. Langkah pertama, buatlah garis AC dengan C mendekati B. Langkah kedua yaitu membuat segitiga pertama dari B ke garis C dengan cara disikukan. Maka akan diperoleh jarak dari B ke garis C yaitu 13,22 cm dan jarak dari C ke A yaitu 13,75 cm. Selanjutnya, membuat segitiga kedua di antara garis A, C. Jarak dari A ke segitiga kedua yaitu 18,8. Lalu ukur dan
buatlah perbandingan segitiga. Dari hasil perbandingan segitiga tersebut, mendapatkan ukuran 6,36 dipatok A aksen. Lalu didapatkan satu garis lurus dari patok A ke A aksen. Untuk langkah pertama yaitu mencari sisi sungai yang siku. Jadikan salah satu bidang atau benda yang berada di seberang sungai untuk dijadikan patokan, misalnya menggunakan tiang atau pohon. Lalu buat patok A yang berada sejajar dengan bidang patokan yang berada di seberang sungai. Di sini kita mengibaratkan menggunakan tiang. Setelahnya, buat patok B lurus dengan patok A. Untuk panjangnya bebas, mau sepanjang apapun. Setelah itu, buat patok C agar membuat sudut siku. Selanjutnya, patok C dibidik miring ke bidang yang menjadi patokan kita tadi di seberang sungai. Lalu, buat patok Y sejajar dengan bidikan kita tadi, dan si patok Y ini tuh berada di sisi sungai, maka akan terbentuk dua segitiga seperti ini. Selanjutnya, hitung panjang antar patok Y dan patok B. Di sini kita memperoleh panjang 6,3 cm. Setelah itu, hitung juga panjang antar patok B dan patok C dan diperoleh 5,5 cm. Hitung panjang antar patok A dan patok G. Di sini diperoleh 6,7 cm. Lebar sungai itu akan menjadi garis X atau panjang yang akan kita cari atau lebar yang akan kita cari. Lalu kita akan menghitung menggunakan perbandingan segitiga, di mana 5,5 berbanding 6,3 dan X berbanding 6,7. Lalu dikali silang, di mana 6,3 dikali X sama dengan 5,5 dikali 6,7. Dan akan mendapatkan hasil 5,84 cm. 5,84 cm ini adalah lebar sungai yang kita cari. Ya, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.